Halo semuanya. Terima kasih sudah kembali di channel ini. Judul cerita yang akan kita dengarkan hari ini adalah Ojol sederhana ini rela menyamar demi cinta. Tak disangka dia adalah pengusaha kaya yang memilih kejujuran. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang memilih menyembunyikan segalanya. Bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena ia ingin dicintai dengan tulus, tanpa melihat siapa dirinya di atas kertas. Sebuah cerita tentang hujan, jaket ojol, rumah sakit, dan pertemuan dua hati yang sama-sama lelah, namun masih percaya pada kejujuran dan cinta sejati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like video ini jika kalian suka cerita-cerita penuh makna, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita terbaru yang kami upload. Semoga cerita ini bisa menemani malam kalian, menguatkan hati yang sedang lelah, dan mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati tidak pernah salah alamat. Selamat mendengarkan ceritanya. Hujan turun tanpa jeda, rapat dan dingin, seperti sengaja menguji kesabaran siapapun yang masih bertahan di jalanan kota malam itu. Aspal mengilap memantulkan cahaya lampu jalan, membentuk garis-garis kuning yang bergoyang setiap kali air mengalir di permukaannya. Di bawah sebuah lampu jalan yang setengah mati, cahayanya berkedip pelan seperti napas orang kelelahan. Bima duduk diam di atas motornya. Jaket hijau yang ia kenakan sudah basah sepenuhnya, menempel di bahu dan lengannya. Air menetes dari ujung helmnya, jatuh satu persatu ke tanah, menghasilkan suara kecil yang nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Bima menghembuskan napas panjang. Tangannya menggenggam stang motor sedikit lebih erat dari biasanya. Dinginnya bukan hanya datang dari hujan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Perasaan kosong yang selalu muncul setiap malam. Ia melirik layar ponselnya. Sepi. Tidak ada order masuk. Masih kuat? Gumamnya pelan. Entah bertanya pada dirinya sendiri atau pada motor tua yang setia menemaninya. Di kejauhan, suara klakson bersahut-sahutan. Mobil-mobil melintas cepat. Orang-orang bersembunyi di balik kaca dan atap, berlomba pulang ke rumah. Bima tetap di sana. Duduk. Menunggu. Ia sebenarnya bisa saja berada di tempat lain sekarang. Di apartemen hangat lantai 20. Di balik meja kerja dengan kopi panas dan pendingin ruangan. Tapi ia memilih ini. Jalanan. Hujan. Kesepian. Ia menutup mata sejenak. Wajah-wajah dari masa lalu muncul silih berganti. Senyum yang terasa palsu. Jabatan yang dipuja. Orang-orang yang datang hanya saat ia berguna. Bima menggeleng pelan, seperti ingin mengusir bayangan itu. Aku cuma mau jadi manusia biasa malam ini, bisiknya. Angin bertiup lebih kencang. Jaket hijau itu berkibar sedikit, seakan ikut mendengar keluhannya. Di seberang jalan, papan nama rumah sakit menyala terang. Lampunya putih kebiruan, dingin, tapi tegas. Rumah sakit yang tak pernah tidur. Tempat orang-orang bertarung antara hidup dan mati. Bima menatap ke arah sana cukup lama. Ada sesuatu tentang rumah sakit yang selalu membuat dadanya terasa berat. Tempat penuh harapan, tapi juga tempat perpisahan. Ia pernah masuk ke sana bukan sebagai pasien, tapi sebagai seseorang yang terlalu sibuk untuk merasakan apapun. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Bima tersentak kecil. Ia cepat menunduk, menatap layar. Satu order masuk. Lokasi penjemputan, rumah sakit kota. Tujuan, perumahan Cempaka. Sudut bibirnya terangkat samar. Bukan senyum penuh, hanya gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Baiklah, katanya pelan. Order terakhir. Ia menyalakan motor. Suaranya menggeram pelan, bercampur dengan suara hujan. Bima menarik gas perlahan, motor melaju meninggalkan genangan air. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang. Ia tidak tahu siapa penumpangnya nanti. Tidak pernah tahu. Dan entah mengapa, malam ini perasaannya berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggunya di depan sana. Sesuatu yang akan mengubah ritme hidupnya yang datar. Di depan rumah sakit, beberapa orang berdiri di bawah kanopi. Ada yang menutup kepala dengan tas. Ada yang mondar-mandir gelisah. Bima memperlambat laju motor. Matanya menyapu satu persatu wajah yang menunggu. Hujan semakin deras. Suara rintiknya menghantam atap kanopi seperti ribuan jarum kecil. Lalu ia melihat seorang perempuan berdiri agak terpisah. Perempuan itu mengenakan seragam perawat.
Rambutnya diikat sederhana, beberapa helai basah menempel di pipinya. Bahunya turun, seperti menahan lelah yang terlalu berat. Ia memeluk tas kecil di dadanya, matanya menatap kosong ke arah hujan, bukan ke jalan, bukan ke ponsel. Bima berhenti. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tanpa alasan yang jelas. Ia menurunkan standar motor dan membuka helm. Suara hujan seolah meredup, meski kenyataannya tetap sama derasnya. Bima menatap perempuan itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, sebelum akhirnya berdehem pelan dan berkata, "Permisi, Mbak Nina." Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat karena lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat Bima terdiam. Campuran capek, sedih, dan kekuatan yang dipaksakan. Ia mengangguk kecil. "Iya, Mas Bima?" Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh hujan. Bima menelan ludah. "Iya, Mbak. Saya ojeknya." Nina melangkah mendekat. Saat jarak mereka semakin dekat, Bima bisa melihat jelas lingkar hitam di bawah mata Nina, dan cara bahunya sedikit gemetar, entah karena dingin atau karena emosi yang belum sempat dilepaskan. "Maaf nunggu lama," kata Nina sambil tersenyum tipis. Senyum yang terlalu lelah untuk disebut senyum. Bima buru-buru menggeleng. "Enggak, Mbak. Saya juga baru sampai." Ia memberikan helm cadangan. Nina menerimanya, jari-jari mereka hampir bersentuhan. Sesaat saja, tapi cukup membuat Bima tertegun. Nina memasang helm dengan gerakan pelan, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha. "Rumahnya jauh?" tanya Bima, mencoba terdengar biasa. "Lumayan," jawab Nina singkat. "Tapi enggak apa-apa." Bima mengangguk. Nina naik ke motor, duduk dengan jarak sopan. Tangannya memegang besi belakang, ragu untuk lebih dekat. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Bima menyalakan motor kembali. Saat ia menarik gas dan motor mulai bergerak meninggalkan rumah sakit, tanpa ia sadari, inilah awal dari sebuah perjalanan yang tidak hanya akan membawanya pulang, tetapi juga perlahan menyeretnya ke perasaan yang selama ini ia hindari, dan sebuah rahasia yang tak akan bisa ia sembunyikan selamanya. Motor melaju pelan menembus hujan, ban memecah genangan air yang mengalir di sepanjang pinggir jalan. Lampu merah menyala, memantul di aspal basah seperti garis luka yang belum sembuh. Bima menjaga kecepatan, sesekali melirik spion untuk memastikan penumpangnya aman. Di spion itu, ia melihat wajah Nina samar-samar, terdistorsi oleh titik-titik air, namun cukup jelas untuk menangkap ekspresi lelah yang tak sempat ia sembunyikan. Di belakangnya, Nina menarik napas panjang. Dadanya naik turun perlahan. Bau hujan, asap kendaraan, dan cairan antiseptik yang masih menempel di seragamnya bercampur menjadi satu. Tangannya menggenggam besi motor lebih erat ketika motor melewati jalan berlubang. "Mas," Nina bersuara pelan, ragu, seperti takut mengganggu. "Iya, Mbak," jawab Bima cepat, refleks. "Bisa agak pelan sedikit? Kepala saya masih agak pusing." Bima langsung mengangguk meski tahu Nina tak bisa melihatnya. "Siap. Maaf ya, Mbak." Ia mengurangi kecepatan, lebih hati-hati setiap kali melewati tikungan. Hujan masih turun deras, memukul helm mereka seperti dentuman kecil yang terus berulang. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan, mesin motor, dan napas Nina yang kadang terdengar lebih berat. Di sebuah lampu merah yang cukup lama, motor berhenti. Bima menurunkan kaki, menopang motor. Dari balik helm, ia mendengar Nina menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja selesai berlari jauh. "Capek banget ya kerja malam," kata Bima pelan, memecah keheningan. Nina terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Iya." Hanya satu kata, tapi di dalamnya tersimpan begitu banyak kelelahan. Lampu merah masih menyala. Hujan sedikit mereda, berubah jadi rintik yang lebih lembut. Bima memberanikan diri melanjutkan. "IGD?" tanyanya singkat. Nina mengangguk. "Iya. Kelihatannya." "Sering ambil order di rumah sakit," jawab Bima. "Biasanya yang keluar malam gitu. IGD atau perawat shift malam." Nina terkekeh kecil, tawa yang cepat hilang. "Berarti saya kelihatan setua itu ya?" "Bukan gitu maksud saya," Bima buru-buru menjelaskan. "Maksudnya, kelihatan capek, tapi kuat." Kata terakhir itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Nina terdiam. Tangannya yang tadi kaku perlahan mengendur. Ia menatap punggung Bima, jaket hijau yang basah dan mulai berkerut di bahu. Enggak semua orang mikir perawat itu kuat,
kata Nina akhirnya. Kebanyakan mikirnya kami cuma senyum, suntik, habis itu pulang. Lampu hijau menyala. Motor kembali melaju. Jalanan sedikit lebih sepi. Toko-toko mulai menutup rolling door. Lampu neon berkedip lemah. Padahal, tanya Bima. Padahal, Nina menggantungkan kalimatnya. Suaranya bergetar sedikit. Kami lihat orang meninggal hampir tiap hari. Tapi besoknya harus tetap datang, tetap senyum, tetap berdiri. Bima menggigit bibir. Tangannya mengencang di stang motor. Ia ingin menoleh, ingin melihat wajah Nina, tapi ia memilih tetap menatap jalan. Maaf, katanya pelan. Kenapa minta maaf? Karena saya nanya. Nina tersenyum tipis di balik helm. Enggak apa-apa. Jarang ada yang mau dengar. Motor melewati jalan kecil menuju perumahan. Pohon-pohon di kiri kanan bergoyang pelan. Suara hujan kembali menguat. Nina tiba-tiba merapat sedikit. Refleks saat angin dingin menerpa. Tangannya berpindah. Kini memegang jaket Bima di bagian belakang. Tidak erat, hanya cukup untuk merasa aman. Bima merasakan sentuhan itu. Dadanya bergetar pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Mas, Nina bersuara lagi. Kali ini lebih lirih. Iya, Mbak. Kalau boleh jujur, Mas enggak keberatan ya antar saya terus tiap malam? Maksudnya, kalau kebetulan dapat order saya lagi. Bima menelan ludah. Enggak keberatan sama sekali. Nina terdiam. Lalu berkata pelan, soalnya, saya merasa aman. Kata itu menggantung di udara, bercampur hujan dan suara mesin. Bima merasakan sesuatu menekan dadanya. Aman. Kata yang sederhana, tapi berat. Motor akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Lampu teras menyala temaram. Bima mematikan mesin. Hujan mulai mereda. Nina turun pelan, melepas helm. Rambutnya sedikit kusut, wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Lelah, tapi jujur. Terima kasih ya, Mas, katanya sambil mengulurkan helm. Sama-sama, Mbak. Nina melangkah mundur satu langkah, lalu berhenti. Ia menatap Bima sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Mas. Iya. Enggak apa-apa kalau besok saya pesan lagi. Bima tersenyum kecil. Saya tunggu. Nina tersenyum balik, lebih hangat dari sebelumnya, lalu berbalik masuk rumah. Pintu tertutup pelan. Bima masih duduk di motor, menatap pintu itu beberapa detik lebih lama. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu, hujan terasa berbeda. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menunggu bukan lagi order, melainkan pertemuan berikutnya, yang entah akan membawanya kemana. Hujan tidak langsung berhenti malam itu. Ia hanya berubah bentuk. Dari deras menjadi rintik, lalu kembali menguat seolah sengaja mempermainkan waktu. Bima sudah hampir melewati persimpangan besar ketika Nina tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Mas, suaranya terdengar ragu, tertahan oleh suara hujan. Iya, Mbak. Di depan ada warung kecil. Bisa berhenti sebentar enggak? Saya perlu duduk sebentar. Bima langsung mengangguk. Bisa. Pegangannya. Ia menepikan motor ke sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Atap sengnya berisik dipukul hujan. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, cahayanya temaram, menciptakan bayangan panjang di tanah basah. Bau kopi hitam dan gorengan hangat menyambut mereka. Nina turun perlahan. Bahunya jatuh begitu helm dilepas, seperti seseorang yang akhirnya boleh berhenti berpura-pura kuat. Ia duduk di bangku kayu panjang, kedua tangannya menopang kepala, napasnya berat. Maaf ya, Mas, katanya pelan tanpa menatap. Saya nggak enak ngerepotin. Bima ikut duduk di seberangnya, menjaga jarak. Enggak apa-apa. Saya juga lagi nggak dikejar apa-apa. Pemilik warung, seorang bapak tua, menoleh dari balik etalase. Kopi 2? Tanyanya singkat. Bima mengangguk. Iya, Pak. Hening kembali menyelimuti mereka. Hanya suara hujan, dentingan sendok, dan kipas angin tua yang berdecit pelan. Nina menatap lantai. Jarinya gemetar kecil. Hari ini berat banget, ucapnya tiba-tiba. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Memberi ruang. Ada pasien anak, lanjut Nina. Umurnya 7 tahun. Kecelakaan. Suaranya mulai serak. Ibunya nunggu di luar sambil doa.
Mas. Nangisnya sampai ke lorong. Tapi, kami nggak bisa apa-apa. Nina menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia memaksa tidak menangis. Bahunya bergetar sedikit. Saya harus bilang ke ibunya, katanya lirih. Harus pakai suara tenang. Harus pakai kata-kata yang rapi. Padahal di kepala saya cuma kosong. Kopi datang. Uap panas mengepul, tapi Nina tidak menyentuhnya. Setelah itu, lanjutnya, saya masuk kamar mandi. Kunci pintu. Nangis 5 menit. Terus keluar lagi. Kerja lagi. Bima mengepalkan tangan di atas lutut. Rahangnya mengeras. Itu berat, katanya pelan. Nina tertawa kecil, pahit. Lucunya, Mas, orang-orang bilang kami kuat. Padahal kami cuma nggak punya pilihan. Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Ada kelelahan yang jujur di sana. Tidak dibuat-buat. Tidak minta dikasihani. Mas sendiri? Tanya Nina, mengalihkan pembicaraan. Ojol malam terus capek juga, kan? Bima tersenyum tipis. Capek, tapi beda. Beda gimana? Capek badan bisa hilang. Capek hati, susah. Nina mengernyit pelan. Mas capek hati. Bima terdiam beberapa detik. Tangannya melingkar di gelas kopi. Saya capek sama orang-orang yang cuma lihat saya dari luarnya. Nina menatapnya lebih lama. Ojol juga sering diremehin, katanya pelan. Iya, jawab Bima. Tapi justru di sini saya ngerasa, jujur. Nina mengangguk kecil, seolah mengerti. Aneh ya, sama orang yang baru dikenal, malah bisa ngomong jujur. Bima tersenyum. Mungkin karena nggak ada yang perlu dipertahankan. Hujan kembali membesar. Suara seng semakin nyaring. Warung kecil itu terasa seperti dunia kecil yang terpisah dari kota. Nina menyesap kopinya akhirnya. Tangannya kini lebih tenang. Mas, katanya pelan, kalau suatu hari Mas capek, jangan pendam sendiri. Bima menatapnya. Mbak juga. Mata Nina berkaca-kaca lagi. Kali ini ia tidak menahannya. Satu air mata jatuh, cepat dihapus dengan punggung tangan. Terima kasih, katanya lirih. Jarang ada yang bilang gitu ke saya. Bima berdiri lebih dulu. Hujannya masih lama. Tapi, kita harus jalan. Nina mengangguk. Saat mereka kembali ke motor, hujan menyambut lagi, lebih dingin dari sebelumnya. Nina naik dan kali ini tangannya memegang jaket Bima lebih erat, tanpa ragu. Motor melaju perlahan meninggalkan warung kecil itu. Di tengah suara hujan dan gelapnya jalan, Bima sadar satu hal. Ia bukan lagi sekadar mengantar penumpang pulang. Ia sedang membawa pulang seseorang yang mulai masuk ruang paling berbahaya dalam hidupnya. Hatinya. Dan ia tahu, jika perasaan ini terus tumbuh, kebohongan yang ia simpan tak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama, tapi rasa di dalam dada Bima tak lagi serupa. Setiap malam, sekitar pukul 11, ia tanpa sadar sudah berada di sekitar rumah sakit itu. Motor diparkir di tempat yang sama. Jaket hijau yang sama. Helm yang sama. Bedanya, kini ia tidak lagi sekadar menunggu order. Ia menunggu satu nama muncul di layar ponselnya. Nina. Kadang order itu datang cepat, kadang harus menunggu hampir 1 jam. Saat belum muncul, Bima duduk diam di atas motor, menatap pintu rumah sakit yang tak pernah benar-benar sepi. Pintu yang terbuka dan tertutup, membawa orang masuk dengan harapan, dan keluar dengan air mata. Ia melihat perawat berlalu lalang, langkah mereka cepat, wajah mereka tegang. Setiap kali melihat seragam putih, dadanya refleks menegang. Sampai suatu malam, ponselnya bergetar. Nama itu muncul. Bima menegakkan punggung. Tangannya sedikit gemetar saat menerima order. Dapat, gumamnya. Entah pada siapa. Nina sudah menunggu di bawah kanopi. Malam itu hujan tidak turun, tapi udara tetap dingin. Lampu rumah sakit memantulkan cahaya pucat di wajahnya. Rambutnya diikat asal, beberapa helai terlepas. Matanya terlihat lebih sayu dari biasanya. Mas Bima, sapanya pelan saat melihat motor mendekat. Iya, Mbak Nina. Nada mereka kini berubah. Tidak lagi canggung. Ada keakraban kecil yang tumbuh diam-diam. Di perjalanan, Nina lebih banyak diam. Tangannya memegang jaket Bima, tapi longgar. Bima merasakannya. Hari ini berat? Tanyanya hati-hati.
Nina mengangguk. Ada pasien meninggal lagi. Bima tidak bertanya. Ia hanya berkata, pegang yang kuat. Jalannya agak rusak. Nina tersenyum kecil, lalu berkata pelan, Mas selalu bilang gitu. Soalnya saya takut Mbak jatuh. Bukan soal jatuh, jawab Nina lirih. Soal, kalau tiba-tiba enggak kuat. Kalimat itu menancap di dada Bima. Ia ingin berkata banyak hal. Tentang hidup, tentang lelah, tentang betapa ia mengerti rasa itu. Tapi ia memilih diam. Malam lain, mereka berhenti sebentar di minimarket kecil. Nina membeli air mineral. Saat keluar, ia menyerahkan satu botol ke Bima. Mas minum, katanya. Buat Mbak aja. Enggak, Mas juga capek. Bima menerima botol itu. Jari mereka bersentuhan. Nina cepat menarik tangannya, seperti tersadar sesuatu. Maaf, katanya cepat. Bima menggeleng. Enggak apa-apa. Mereka duduk sebentar di bangku depan minimarket. Motor terparkir di samping. Jalanan sepi. Hanya suara malam dan kipas pendingin yang berdengung. Mas kenapa jadi ojol? Tanya Nina tiba-tiba. Bima terdiam. Dadanya menegang. Karena, saya pengin hidup yang jujur, jawabnya akhirnya. Nina menoleh. Maksudnya? Di sini, lanjut Bima, menunjuk jaketnya sendiri. Orang enggak kenal saya. Enggak punya ekspektasi. Enggak nuntut apa-apa. Nina mengangguk pelan. Saya ngerti. Beneran? Iya. Di rumah sakit, semua orang lihat saya kuat. Di luar, saya cuma pengin jadi orang biasa. Kalimat itu membuat Bima menunduk. Ada rasa hangat, tapi juga perih. Mereka terlalu mirip. Sejak malam itu, kebiasaan kecil terbentuk. Nina akan mengirim pesan singkat jika shiftnya hampir selesai. Bima akan memastikan ia berada di sekitar. Mereka tidak pernah janjian secara langsung, tapi selalu bertemu. Namun semakin dekat mereka, semakin berat beban di dada Bima. Setiap tawa Nina, setiap cerita yang ia dengar, membuat kebohongan itu terasa semakin besar. Ia mulai memperhatikan cara Nina menatap masa depan. Cara Nina berbicara tentang hidup sederhana. Tentang rumah kecil. Tentang cukup. Suatu malam, saat motor berhenti di depan rumah Nina, ia tidak langsung turun. Tangannya tetap memegang jaket Bima. Mas, katanya pelan. Iya. Mas pernah kepikiran, masa depan. Bima menelan ludah. Sering. Takut enggak? Takut. Nina mengangguk. Saya juga. Ia turun dari motor, lalu menatap Bima dengan wajah serius. Saya nggak mau jatuh cinta sama orang yang hidupnya jauh banget dari saya. Kalimat itu menghantam Bima tanpa ampun. Kenapa Mbak bilang gitu? Nina menunduk. Soalnya, saya mulai ngerasa. Bima terdiam. Dunia seakan menyempit. Ia ingin berkata jujur. Ingin menghentikan semua sebelum lebih dalam. Tapi ia pengecut. Nina melangkah mundur, tersenyum tipis. Hati-hati di jalan ya, Mas. Pintu rumah tertutup perlahan. Bima masih duduk di atas motor. Mesin belum dinyalakan. Jaket hijaunya terasa berat di punggung. Ia sadar, mereka bukan hanya berbagi luka. Mereka sedang berjalan menuju luka yang sama, dan kali ini, ia mungkin adalah penyebabnya. Sejak percakapan malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada jarak yang jelas. Tapi ada kehati-hatian yang tiba-tiba tumbuh, seperti garis tipis tak terlihat yang tidak boleh dilewati. Bima tetap menunggu di sekitar rumah sakit setiap malam, tapi kini ia tidak lagi duduk santai. Punggungnya lebih sering tegang. Tatapannya terlalu lama tertuju pada layar ponsel, seakan berharap dan takut pada saat yang sama. Order dari Nina masih datang, tapi tak sesering dulu. Saat akhirnya nama itu muncul lagi di layar, Bima merasakan campuran lega dan cemas yang bersamaan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan terima. Tangannya dingin. Malam itu Nina keluar lebih lambat. Langkahnya pelan, bahunya turun. Wajahnya datar, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu agar tidak tumpah. Ia mengenakan jaket sendiri di luar seragamnya, bukan jaket rumah sakit. Mas, sapanya singkat. Iya, Mbak. Nada mereka berbeda. Lebih resmi, lebih jauh. Di perjalanan, tidak ada obrolan ringan.
Tidak ada tanya jawab kecil. Hanya suara mesin motor dan angin malam. Nina duduk agak menjauh. Tidak lagi memegang jaket Bima, hanya besi belakang motor. Setiap sentuhan kecil yang dulu terasa hangat kini hilang. Bima tidak tahan. "Mbak Nina, saya salah ngomong ya kemarin." Nina terdiam lama sebelum menjawab. "Enggak." Terus saya yang salah. Saya kebablasan mikir." Bima mengerutkan kening. "Mikir apa?" "Mikir hal yang seharusnya nggak saya pikirkan," jawab Nina lirih. Motor berhenti di lampu merah. Cahaya merah menyinari wajah Nina. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi ia menatap lurus ke depan. "Saya cuma perawat, Mas," lanjutnya. "Hidup saya muter di rumah sakit, kosan kecil, dan cicilan. Saya nggak boleh berharap lebih." Bima ingin berkata bahwa harapan bukan soal profesi. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu, dalam posisi ini, setiap kalimat bisa terdengar seperti janji kosong. "Mas orang baik," kata Nina lagi. "Tapi kebaikan aja enggak cukup buat hidup." Lampu hijau menyala. Motor kembali melaju. Hujan turun pelan malam itu, seperti ikut menahan diri. Di sebuah tikungan, Nina tiba-tiba berbicara lagi. "Mas enggak usah nunggu saya lagi." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. "Kenapa?" Suara Bima hampir tidak terdengar. "Biar enggak makin jauh." "Jauh kemana?" "Ke perasaan." Bima menggenggam stang lebih erat. Jalan di depannya terasa kabur. "Kalau saya mau." "Itu yang saya takutkan," jawab Nina cepat. Mereka tiba di depan rumah Nina. Lampu teras menyala. Tidak ada hujan sekarang. Hanya udara dingin dan sunyi. Nina turun tanpa banyak kata. Ia melepas helm, menyerahkannya dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih ya, Mas. Untuk semuanya." Bima menerima helm itu, menatap Nina. Wajah perempuan itu tampak tegar, tapi matanya memerah. "Kalau suatu hari," Nina berkata pelan, "Mas ketemu orang yang hidupnya lebih ringan, pilih dia." Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan ditarik. Nina berbalik. Langkahnya cepat. Pintu tertutup tanpa ia menoleh lagi. Bima masih di sana. Motor mati. Jaket hijau itu basah oleh sisa hujan dan keringat dingin. Untuk pertama kalinya sejak menyamar, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah menyembunyikan kebenaran benar-benar membuatnya lebih jujur, atau justru sedang menghancurkan satu-satunya hal yang ia temukan dengan tulus. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa warna. Bima tetap datang ke sekitar rumah sakit, tapi kini hanya sebagai kebiasaan kosong. Ia duduk di atas motor, memandangi pintu masuk IGD yang ramai, berharap dan menyangkal harapan itu di saat yang sama. Nama Nina tidak lagi muncul di layar ponselnya. Tidak ada pesan singkat. Tidak ada tanda. Seolah-olah perempuan itu menghapus dirinya dari satu-satunya ruang tempat mereka pernah bertemu. Di sisi lain kota, Nina menjalani hidup yang terasa seperti bukan miliknya sendiri. Pagi-pagi sekali ia sudah duduk di meja makan rumah orang tuanya. Di hadapannya, secangkir teh hangat yang tak disentuh. Ibunya berbicara panjang lebar, ayahnya sesekali mengangguk. Nama seorang pria disebut berulang-ulang. "Dia mapan, Nina," kata ibunya. "Kerja di perusahaan alat kesehatan. Gajinya jelas. Hidupmu nanti nggak susah." Nina menatap cangkirnya. Asapnya naik perlahan. Tangannya menggenggam erat ujung meja. "Aku belum siap," jawab Nina pelan. "Kamu capek terus karena hidupmu nggak pasti," sambung ayahnya. "Kita cuma mau kamu aman." "Aman." Kata itu kembali menghantam Nina seperti malam-malam bersama Bima. Malam itu, Nina kembali ke rumah sakit dengan langkah berat. Di ruang ganti, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Mata yang sama, wajah yang sama, tapi rasanya seperti melihat orang lain. "Ini yang terbaik," gumamnya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang menjemputnya seusai shift sore. Berpakaian rapi, sepatu mengkilap, mobil bersih terparkir tepat di depan rumah sakit. Rekan-rekan Nina berbisik-bisik. Ada yang tersenyum iri. "Mas itu siapa?" tanya seorang perawat. "Calon," jawab Nina singkat, tanpa emosi. Dari kejauhan, Bima melihat semuanya. Ia baru saja mengantar penumpang dan berhenti di pinggir jalan ketika matanya menangkap pemandangan itu. Nina berjalan keluar bersama pria itu. Tertawa kecil. Rambutnya tertiup angin.
Sesuatu di dada Bima runtuh perlahan. Ia tidak mendekat, tidak memanggil, hanya menatap. Pria itu membukakan pintu mobil untuk Nina. Sebuah gestur sederhana, tapi terasa seperti garis pemisah. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah sakit. Bima masih berdiri di sana, jaket hijaunya lusuh di antara orang-orang yang bergerak cepat. Malam itu hujan turun deras. Bima berkendara tanpa tujuan. Jalanan terasa panjang dan sepi. Ia berhenti di bawah jembatan, mematikan motor, membiarkan hujan mengguyur helm dan jaketnya. Ini akibatnya, katanya pelan. Ini harga dari pura-pura. Sementara itu, Nina duduk di kursi penumpang mobil pria itu. Tangannya terlipat di pangkuan. Senyumnya tipis. Setiap kali pria itu berbicara tentang rencana, tentang masa depan, tentang rumah dan investasi, Nina hanya mengangguk. Capek? Tanya pria itu. Iya, jawab Nina jujur. Nanti kalau kita nikah, kamu nggak usah kerja malam lagi. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dada Nina sesak. Ia menoleh keluar jendela. Hujan membasahi kaca. Bayangan lampu jalan berlari-lari. Di kepalanya, muncul bayangan jaket hijau yang basah. Suara motor tua. Obrolan sederhana di pinggir jalan. Nina memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Di dua tempat berbeda, di bawah hujan yang sama, dua orang membuat pilihan yang bukan berasal dari hati mereka. Dan tanpa mereka sadari, waktu sedang menyiapkan pertemuan yang akan memaksa salah satu dari mereka berkata jujur, atau kehilangan selamanya. Hari itu datang lebih cepat dari yang Nina bayangkan. Pagi masih gelap ketika ia duduk di depan cermin kamar rias, mengenakan kebaya putih sederhana yang terasa terlalu asing di tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis, tapi matanya kosong. Di luar, hujan turun sejak subuh, rintiknya konstan, seolah langit ikut ragu melepas hari itu berlalu. Nina, cantik banget, kata ibunya sambil tersenyum haru. Nina membalas dengan senyum tipis. Iya, Bu. Tangannya dingin. Jemarinya saling mengunci, lalu terlepas, lalu mengunci lagi. Di kepalanya tidak ada bayangan pelaminan. Yang ada justru jalan basah, lampu jalan, dan suara motor yang ia kenal betul. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusirnya. Sementara itu, di sisi kota yang lain, Bima berdiri di bawah kanopi minimarket yang setengah tertutup. Jaket hijaunya sudah basah sebelum ia benar-benar sadar hujan telah turun. Ponselnya di tangan, layar menyala pada satu foto undangan yang ia terima semalam dari rekan perawat Nina. Nama Nina tertulis jelas. Tanggal hari ini. Lokasi gedung pertemuan. Ini gila, gumamnya. Tapi aku nggak bisa nggak datang. Ia menyalakan motor. Mesin bergetar. Hujan menampar wajahnya. Jalanan licin, kendaraan padat, tapi Bima memacu dengan hati-hati, seperti meniti batas antara berani dan nekat. Di kepalanya, kalimat-kalimat berputar. Kejujuran, rahasia, terlambat. Di gedung pernikahan, tamu mulai berdatangan. Musik pelan mengalun. Nina duduk di ruang tunggu pengantin, menatap pintu yang tertutup. Gaun kebaya terasa berat di bahunya. Ia menarik napas, lalu menghembuskannya pelan. Kamu siap? Tanya seorang sepupunya. Nina mengangguk, meski dadanya berdenyut. Siap. Di lorong, calon suaminya berdiri rapi, tersenyum percaya diri. Sebentar lagi ya, katanya. Iya, jawab Nina singkat. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, suaranya menggelegar, membuat Nina tersentak kecil. Ia menutup mata sejenak. Dalam gelap itu, suara lain muncul. Suara yang lebih dekat. Pegang yang kuat. Nina membuka mata. Tangannya bergetar. Pintu gedung terbuka. Seorang pria dengan jaket hijau basah berdiri di ambang. Napasnya tersengal. Beberapa tamu menoleh, berbisik. Bima melangkah masuk. Air menetes dari ujung rambut dan jaketnya. Ia menelan ludah. Matanya mencari satu wajah. Nina melihatnya. Waktu seolah melambat. Musik terdengar jauh. Dunia menyempit pada jarak di antara mereka. Nina berdiri, langkahnya terhenti. Matanya membesar, berkaca-kaca. Mas, suaranya hampir tak terdengar. Bima mengangkat tangan, meminta izin. Maaf, katanya kepada semua orang. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya cuma minta 1 menit. Ruangan hening. Hujan memukul atap, keras, seperti detak jantung.
Bima melangkah lebih dekat, berhenti beberapa meter dari Nina. Aku nggak datang buat bikin keributan, katanya, menatap Nina. Aku datang karena aku nggak sanggup diam. Calon suami Nina melangkah maju. Ini tidak pantas. Sebentar, potong Nina. Suaranya lebih tegas dari yang ia duga. Ia menatap Bima. Katakan. Bima menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar. Aku bohong soal hidupku, katanya pelan. Tapi aku nggak pernah bohong soal perasaanku. Bisik-bisik makin ramai. Nina memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Air mata menggenang. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Karena kalau aku diam hari ini, jawab Bima, aku akan kehilanganmu selamanya. Hujan menggila di luar. Petir menyambar lagi. Nina melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Dadanya naik turun. Semua mata tertuju padanya. Mas Bima, katanya pelan, hampir seperti doa. Kalau aku melangkah satu langkah lagi, tidak ada jalan kembali. Bima mengangguk. Aku tahu. Nina menoleh ke pelaminan, ke keluarganya, ke pria yang menunggunya dengan wajah tegang. Lalu kembali menatap Bima. Hujan seolah menahan napas. Dan tepat saat Nina hendak berbicara, pintu gedung terbuka lebih lebar oleh angin, air hujan menerobos masuk, dan keputusan yang selama ini ia tunda berdiri di ambang kata pertama yang akan mengubah semuanya. Ruangan itu membeku. Suara hujan yang tadi hanya menjadi latar kini terasa seperti palu yang memukul-mukul atap gedung, mengisi keheningan yang terlalu berat untuk ditanggung. Nina berdiri di tengah lorong, kebaya putihnya sedikit basah di bagian bawah karena air hujan yang terbawa angin. Dadanya naik turun cepat, napasnya pendek-pendek, seolah paru-parunya lupa cara bekerja dengan tenang. Bima berdiri beberapa langkah darinya. Jaket hijau itu menempel di tubuhnya, basah, kusam, jauh dari kata pantas berada di ruangan penuh bunga dan kain putih. Tangannya mengepal, lalu membuka, lalu mengepal lagi. Ia menatap Nina tanpa berkedip, seakan jika ia memalingkan pandangan satu detik saja, semuanya akan hilang. Mas bilang bohong, suara Nina pecah. Bohong yang mana? Bisik-bisik mulai terdengar dari bangku tamu. Ibu Nina menutup mulutnya, ayahnya berdiri setengah, wajahnya tegang. Calon suami Nina menghela napas panjang, jelas menahan emosi. Bima menelan ludah. Tenggorokannya kering. Aku bukan cuma ojol, katanya akhirnya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa hiasan. Aku pengusaha. Perusahaanku besar. Tapi aku menyamar karena aku capek dicintai bukan sebagai aku. Nina terdiam. Wajahnya kosong. Sejak kapan? Tanyanya lirih. Sejak awal kita ketemu, jawab Bima jujur. Kalimat itu seperti tamparan pelan. Nina tertawa kecil, tapi tidak ada bahagia di sana. Berarti semua obrolan kita, semua malam itu? Itu nyata, potong Bima cepat. Setiap kata, setiap rasa. Yang palsu cuma namaku. Nina menggeleng pelan. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Mas tahu rasanya apa? Katanya dengan suara gemetar. Saya cerita hidup saya, luka saya, ke orang yang ternyata punya dunia lain. Aku tahu aku salah, jawab Bima. Suaranya serak. Dan aku siap kamu benci. Tapi aku nggak sanggup lihat kamu menikah tanpa tahu kebenaran. Calon suami Nina melangkah maju. Ini manipulasi, katanya tajam. Kamu datang di hari pernikahan dan mengacaukan semuanya. Bima menoleh, lalu kembali menatap Nina. Aku nggak minta kamu pilih aku, katanya. Aku cuma minta satu hal. Jangan pilih siapapun berdasarkan kebohongan. Nina menutup matanya. Ingatannya berlari. Hujan di jalanan. Warung kopi kecil. Jaket hijau yang selalu ada. Suara yang mendengarkan tanpa menyela. Dan kini, kenyataan yang terasa pahit. Ayah, Nina membuka mata dan menoleh ke arah orang tuanya. Suaranya bergetar. Kalau aku pergi sekarang, ayah marah. Ayahnya terdiam lama. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Kami cuma ingin kamu aman, katanya akhirnya. Nina tersenyum sedih. Aku tahu, tapi aman tanpa jujur itu menyiksa. Ia menoleh kembali ke Bima. Matanya merah, tapi kini ada tekad di sana. Mas datang terlambat, katanya. Bima mengangguk. Aku tahu. Terlambat buat minta maaf, lanjut Nina. Terlambat buat jujur.
Bima menunduk. Iya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang berbicara. Hujan perlahan mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap. Lalu Nina melangkah maju. Satu langkah. Semua orang menahan napas. Aku